Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan Mawan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096240055. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau sebuah cara mengaplikasikan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Microsoft Excel dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Bayu Suwenti. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan memberikan pengertian secara singkat apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP. Singkatnya, VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mengisi data secara vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah ini ya. Lalu ada HLOOKUP yang digunakan untuk mengisi data secara horizontal atau mendatar ke samping. Nah, sesuai namanya saja, V untuk vertikal dan H untuk horizontal. Nah, baik, kita langsung ke tutorialnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data yang masih kosong yang akan nanti kita isi menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP tersebut. Lalu di sini ada data referensi yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam mengisi data tersebut. Langsung saja, yang pertama-tama saya akan memberikan sebuah tutorial cara VLOOKUP. Pertama-tama klik sama dengan, lalu kita masukkan VLOOKUP. Lalu buka kurung. Nah, dikarenakan pada tabel referensi terdapat golongan dan gaji pokok, tunjangan, dan transport, maka kita gunakan golongan ini sebagai acuan. Kita bisa ngeklik saja B2 untuk acuannya, B2 atau 3A, lalu titik koma. Nah, di sini ada kolom table array. Untuk table array yang digunakan sendiri itu berasal dari sini, lalu pilih sini, kita blok saja semua. Nah, setelah kita memilih table array-nya, selanjutnya kita kunci. Kunci itu dapat menggunakan F4 atau Fn, F dan F4. Jika F4 tidak bisa, maka gunakan Fn dan Fn plus F4. Setelah dikunci, kita titik 2, titik koma, lalu di sini ada kolom index number. Nah, dikarenakan tadi kita ingin mengisi data pada bagian gaji pokok, dan pada data referensi gaji pokok berada pada kolom kedua, maka kita klik 2. Sebentar. Klik 2, titik koma. Nah, di sini ada tulisan pilihan true atau false, lalu kita klik false. Fungsi false di sini adalah agar data terkunci dan tidak kemana-mana lagi. Lalu kita tutup kurung. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita tarik ke bawah untuk melihat hasil semuanya. Nah, bisa dilihat ya, untuk golongan 3 menerima gaji sebesar 3.700.000 sama 3B, lalu ada 3B sebesar 3.900.000, ada lalu ada 3C sebesar 14.100, sama lalu ada 3D sebesar 4.300, sama ya. Nah, lalu bagaimana untuk mengisi tunjangannya? Caranya sama, kita klik sama dengan, lalu VLOOKUP, buka kurung, klik tabel 3 ini seperti di acuan yang tadi pada data sebelumnya, lalu titik koma. Di sini ada table array, kita gunakan seperti data yang tadi, lalu kita kunci Fn dan F4, titik koma. Nah, dikarenakan kolom tunjangan berada pada kolom ketiga pada tabel referensi, kita klik saja 3, titik koma, lalu false, dan tutup kurung. Kita lihat sudah muncul ya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sama. Untuk table transfer sama juga rumusnya, kita gunakan sama dengan lalu VLOOKUP, buka kurung, gunakan golongan ini sebagai data acuan yang tadi, titik koma, lalu ada table array, pilih yang tadi juga, lalu ada kita kunci Fn lalu F4, titik koma. Nah, selanjutnya kolom pada data referensi kolom transfer berada pada kolom keempat, kita klik saja 4, titik koma, lalu false, tutup kurung. Nah, sudah muncul, kita tarik ke bawah. Nah, kita cek tunjangannya, dimulai tunjangan 3B sebesar 300.000 sama 3C 350.000, sama ya. Lalu ada transport 25.000, 30.000, 35.000, 35.000. Nah, sama. Nah, bagaimana untuk rumus HLOOKUP? Rumusnya itu sama saja, hanya perbedaannya berada pada
Pertama, bentuk kolomnya yang secara horizontal mendatar, dan penggunaan rumusnya yaitu menggunakan HLOOKUP. Kita langsung saja. Pertama klik sama dengan, lalu HLOOKUP, buka kurung. Nah, di sini ada lookup value. Nah, pada tabel referensi ada golongan yang digunakan sebagai acuan, maka kita dapat di sini menggunakan golongan sebagai acuan lagi. Kita klik saja 3A ini, lalu titik koma. Di sini ada table array. Table array ini kita bisa ngeblok dari sini, dari golongannya sebagai acuan, lalu ada potongan pajaknya di bawahnya. Lalu kita klik F4 untuk mengunci juga, lalu titik koma. Nah, dikarenakan sini secara horizontal atau menurut ke bawah, dan tabel potongan pajak berada pada baris kedua, maka kita klik 2 titik koma, lalu false, tutup kurung. Nah, sudah muncul ya. Kita coba tarik ke bawah. Sama semua ya. Kita coba cek dulu. 3A menerima 2%, lalu 3B 3%, 3A 2%, 3B 3%, 3C 4%, dan 3D 5%. Lalu ada 3C 4% dan 3D 5%. Nah, ini sudah semua terisi ya dengan menggunakan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, baik, sekiranya sekian dari saya tutorial atau cara pengaplikasian rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.